Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata. Seperti biasa selalu menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini kita bicara tentang digitalisasi penyiaran di Bali. Mungkin pemirsa sudah cukup banyak mendengarkan informasi bahwa akan terjadi peralihan sistem penyiaran di Bali nanti per tanggal 30 April 2022. Ada ke sistem penyiaran digital. Tapi mungkin masyarakat perlu kita berikan informasi seperti apa digitalisasi penyiaran tersebut dan kemudian bagaimana peralatan-peralatan pendukungnya, terutama dalam hal setup box-nya ini. Pembagiannya seperti apa, siapa yang mendapatkan, karena ini ada kewajiban katanya dari pemenang MUX untuk menyediakan alat seperti itu. Kita akan mencari Ketua Komisi Penyiaran Informasi Indonesia ya, Ketua Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Pak Agus Sastapu. Kita sapa langsung dulu Ketua di Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Nyoman Winata. Apa kabar? Sehat? Lama kita tak jumpa ya? Lama tidak Luar jumpa. biasa. Ini beliau senior saya juga dulu di Bali Pos ya. Sekarang sudah menjadi Ketua KPID. Pak Agus, kalau kita bicara tentang digitalisasi penyiaran, mungkin sudah cukup sering juga didengar oleh masyarakat. Tapi mungkin secara sederhananya mungkin Pak Agus bisa ceritakan apa ini digitalisasi penyiaran ini. Baik, terima kasih Pak Nyoman dan juga pemirsa Bali TV dimanapun berada. Jadi kalau berbicara soal digitalisasi penyiaran itu adalah merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya. Artinya begini, dalam waktu 2 tahun itu harus ada digitalisasi penyiaran. Yang pertama dilakukan digitalisasi itu adalah lembaga penyiaran TV. Dan itu artinya paling lambat tanggal 2 November semua TV harus sudah beralih ke TV digital. Nah sekarang yang ada di kita adalah TV analog namanya. TV analog, jadi saudara-saudara yang menonton TV itu adalah TV analog dengan menggunakan frekuensi 700 MHz yang ke atas. Kenapa dilakukan digitalisasi? Pertama jelas, karena dengan menggunakan TV analog berarti frekuensinya boros. Banyak sekali digunakan frekuensi, satu channel. Kalau dengan TV digital, satu frekuensi atau satu MUX itu bisa 8 sampai 12 channel. Nah, contoh misalnya di Bali. Di Bali kan sekarang ada 4 pemegang MUX atau multiplexing TV digital. Jadi masing-masing pemegang MUX itu misalnya dia memiliki 8 channel, berarti 8 kali 4 32 channel ada di Bali nantinya kalau memang itu menuju ke TV digital. Namun sekarang dengan adanya TV analog hanya ada 16 channel. Jadi jauh sekali dan itu artinya apa? Dengan TV digital tuh kontennya akan jauh lebih beragam, banyak akan terjadi segmentasi siaran, kemudian masyarakat juga akan bisa menyaksikan banyak sekali konten dan yang paling penting adalah dengan TV digital tuh gambar jauh lebih bersih, suara lebih jernih, teknologi lebih canggih. Dan saya sudah buktikan. Jadi 1 bulan terakhir ini saya sudah memasang TV digital di rumah. Kita nontonnya enak sekali, tidak ada rembes, tidak ada gerimis dan sebagainya, suaranya juga bagus. Bahkan saya lihat Bali TV per 1 April ya, sudah resmi ke TV digital. Nah, sekarang keren sekali TV Bali TV itu. Saya lihat gambarnya bagus, tinggal bagaimana nanti outputnya harus juga mendukung seperti itu. Ya, digitalisasi berarti lembaga penyiaran juga harus merubah ke digital itu ya, pemancarannya gitu ya. Betul. Tapi masyarakat umum mungkin yang perlu kita berikan pemahaman apa yang mesti mereka lakukan terkait dengan digitalisasi penyiaran ini. Apakah mereka perlu tambah alat atau seperti apa? Ya, kalau berbicara soal digitalisasi penyiaran, ini sesungguhnya sudah lama sekali direncanakan dalam konferensi di Wina itu sudah 2005 yang lalu. Di hampir seluruh negara sudah melakukan ini. Indonesia masuk yang negara yang 150 sekian lah baru melakukan digitalisasi seperti ini tahun ini. Kalau Singapura, Malaysia 2 tahun lalu dan sebagainya. Artinya memang kita masih jauh ke belakang. Kenapa? Karena memang ada perubahan struktur, perubahan SDM, perubahan teknologi. Perubahan infrastruktur itu artinya lembaga penyiaran swasta yang ada sekarang di analog ini harus berubah dia teknologinya. Antenanya berubah, pemancarnya berubah, harus digital. Kemarin kita berkunjung ke sejumlah tempat yang pemegang MUX itu, di mana siaran alat-alat di analognya itu sudah tidak bisa berfungsi nanti. Otomatis akan hilang dan diganti dengan alat yang digital. Ini kan investasi besar. Nah itu yang menyebabkan kenapa banyak waktu itu LPS yang ingin ditunda dulu, tapi ternyata tidak bisa. Nah sekarang bagaimana masyarakat? Mau tidak mau harus diikuti ini, masyarakat juga mulai akan berubah.
Nah, ketika memang masyarakat memiliki TV yang memang masih TV tabung, TV lama, atau juga ada yang TV LED TV seperti itu, tapi tidak support dengan digital, ya perlu ada alat namanya set-top box. Ya. Set-top box. Nah, set-top box atau STB. Nah, STB ini memang tujuannya adalah mengubah sinyal dari analog ke digital. Itu mungkin harganya dari 200 sampai 500 ribu, dan itu memang bisa didapatkan di online, di toko elektronik dan sebagainya. Dan khusus untuk masyarakat miskin yang kategori RTM, rumah tangga miskin, dan datanya ada di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos RI, itu mendapatkan set-top box gratis. Dan itu sudah dilakukan pembagiannya di Bali sejak tanggal 15 Maret yang lalu sampai tanggal 30 April yang akan datang. Di mana tanggal 30 April itu adalah batas akhir di Bali khususnya, karena Bali masuk tahap pertama, siaran analog akan hilang, semua akan beralih ke TV digital. Per tanggal 30 April, siaran analog akan hilang. Ya, Itu betul. berarti kalau masyarakat masih punya TV analog, tidak akan bisa menyaksikan siaran TV-nya jika belum ada set-top box-nya itu. Iya, betul. Jadi secara otomatis ketentuan dari Kominfo RI, kita sudah sering berkoordinasi dengan direktur penyiarannya, bahwa tanggal 30 April, karena Bali masuk tahap pertama, karena kondisi geografis Bali mungkin dianggap tidak terlalu berat, jadi tanggal 30 April itu siaran analog semua hilang. Jadi siaran-siaran yang ada di TV, termasuk Bali TV yang ada sekarang ini, hilang, dia sudah beralih ke digital. Jadi masyarakat jangan khawatir, nanti jangan kaget ketika nonton kok hilang channelnya semua, pasti lari ke digital. Nah, kalau TV-nya sudah smart TV, sudah spot dengan TV digital, tinggal di scan ulang ya. Scan ulang dengan sendirinya otomatis akan keluar. Dan sekarang sampai hari ini sudah ada 17 channel di situ. Nah, kalau TV analog kan 16 ini. 16, ya. Sekarang sudah 17 channel. Ada 2 grup TV besar yang belum masuk ke TV digital. Jadi 2 grup besar itu misalnya 3 grup, 3 channel, satu lagi 2 channel. Ini 5. Berarti 5 tambah 12 sudah 22 channel. Berarti sudah nambah channelnya. Gambarnya lebih besar. Bahkan ada sekarang pemain baru di Bali. Itu sudah punya 4 channel ya. Nanti otomatis dia akan kontennya semakin banyak. Jadi kalau misalnya masyarakat TV-nya sudah smart, sudah bagus, ada di situ DTV, digital TV, tinggal di scan ulang. Tapi kalau enggak, tinggal ditambahkan alat set-top box dan kemudian di scan ulang, semua muncul. Jadi masyarakat perlu segera bersiap-siap untuk menyediakan alat itu ya, set-top box. Iya. Bisa membelinya, tapi kalau mereka yang miskin akan dibagikan secara gratis gitu ya. Iya. Kalau jumlahnya berapa Pak Agus kalau kira-kira untuk Bali yang gratis? Dan dari mana gratis ini? Gitu? Pertama begini, total jumlah set-top box yang dibagikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan adalah 6,7 juta di seluruh Indonesia. Nah, untuk tahap pertama sampai tanggal 30 April ini adalah 3,2 juta di 166 kabupaten kota se-Indonesia. Bali berapa? Bali adalah 76.000. Dan dari 76.000 itu 4 pemegang MUX yang ada di Bali itu berkewajiban untuk menyerahkan set-top box secara gratis kepada rumah tangga miskin. Nah, rumah tangga miskin itu siapa? Sebetulnya gampang untuk mengecek. Jadi pemirsa bisa dicek melalui cek Bansos Kemensos RI di Google, ada itu. Kemudian di situ akan muncul ada nama provinsinya, nama kabupaten, nama kecamatan, kemudian tinggal ketik NIP nomor KTP. Ketika namanya muncul, di situ muncul Anda adalah penerima manfaat bansos. Jadi bansos itu banyak. Ada bansos bantuan tanpa pangan, seperti itu BNPT. Kemudian ada juga bansos set-top box. Ketika muncul nama bansos set-top box, otomatis akan dapat dan akan dibawakan langsung oleh itu petugas. ada datanya di internet. Data itu ada. Jadi ada bantuan set-top box itu ada. Ada di situ bansos di bawah nanti. Kan di situ bansos itu banyak. Ada bansos yang mungkin keluarga harapan dan sebagainya. Banyak itu. Nanti di situ bansos set-top box. Kalau namanya ada, berarti otomatis. Nah, sekarang banyak kan orang, saya belum bisa ngecek sebagainya. Sebetulnya zaman online gampang sekali. Tapi kalau misalnya nama saya kok enggak ada, padahal saya sebetulnya layak untuk masuk. Kan ini menjadi perdebatan sering ini. Sesungguhnya itu data itu muncul dari laporan masyarakat terbawah khususnya di aparat desa. Bermula dari situ semua data itu, kemudian diproses, diverifikasi di kecamatan, kabupaten, di provinsi, bahkan sampai ke Kementerian Sosial. Itulah data muncul. Nah, kalau misalnya data itu dianggap tidak sesuai, ya
Ya. Silahkan diklarifikasi ke. Tapi penting juga diketahui oleh masyarakat, siapa yang bertanggung jawab katakanlah begitu untuk pembagian set-top box gratis ini Pak Agus? Apakah memang langsung dari pemegang MUX-nya atau lewat ada instansi pemerintah yang bertugas? Beberapa pemegang MUX memang mempercayakan kepada PT POS ya. Kalau di Bali yang saya tahu dari dua pemegang MUX yang sudah jalan, pertama dia mempercayakan kepada PT POS. PT POS itu sebelumnya sudah dilakukan bintek. Jadi masyarakat yang mendapatkan set-top box ini harus langsung sampai ke masyarakat, disetelkan kepada TV-nya sampai dia mendapatkan siaran itu. Jadi kalau dia belum mendapatkan siaran itu laporannya dianggap nihil. Jadi dia harus mendapatkan kira-kira ini laporan TV digital yang sudah masuk ini berarti masyarakat sampai nonton. Persoalannya adalah ketika dia masuk ke situ, kadangkala petugas itu datang orangnya nggak ada, atau ketika datang TV-nya rusak, padahal dia layak mendapatkan itu. Atau kemudian ketika dia dapat antenanya tidak mendukung. Kemudian ketika datang colokan jacknya ada masalah. Nah itu pengalaman yang saya lihat laporan yang masuk begitu, sehingga tidak semua bisa ini. Itu apa? Artinya kalau dia tidak sampai diterima, ini set-top box-nya kembali. Dan itu ternyata sudah terkoneksi dalam online, itu begitu laporan itu masuk, dan sebagainya, di Kominfo pusat sudah masuk, berarti pemegang MUX A sudah menyalurkan seperti itu, pemegang MUX B sudah. Yang ada dua contoh misalnya sekarang, ada TV misalnya sudah hampir selesai, di Bali khusus tahap pertama. Tapi ada juga TV yang masih baru sedikit, karena kendalanya seperti tadi itu. Jadi sebenarnya set-top box gratis yang dibagikan masih belum optimal ya Pak Gus ya dibagikan karena ada beberapa kendala-kendala tadi ya. Iya. Setelah sebelum tanggal 30 mereka harus sudah punya harus sudah cukup kencang juga untuk membagikan itu ya. Biasanya sih begitu. Kadang-kala kan kita ketika sudah mepet waktunya baru orang akan mencari kemudian mempertanyakan. Kemarin contoh kita dari Riang Gede Penebel nanya, Pak, kepala lingkungannya nanya, Pak kami kok belum dapat, kayaknya kami ada warga kami yang mestinya mendapatkan set-top box. Setelah dicek dan kita sampaikan kepada pemegang MUX, langsung besoknya datang sana dan sudah dipasangkan sekarang. Jadi perlu juga partisipasi dari masyarakat agar ini memang program pemerintah, program negara yang patut kita dukung karena nanti efeknya luar biasa kepada masyarakat kita. Jadi masyarakat kita akan jauh mendapatkan tayangan yang lebih bersih dan teknologinya jauh lebih canggih. Gitu. Terima kasih Bagus karena waktu kita harus cari Bali Postock ini, tapi sudah ada gambaran umum ya. Memang mungkin masyarakat perlu juga memperdalam lagi informasi-informasi. Tapi yang jelas tanggal 30 April ya, sudah off yang pemancar analog. Berarti masyarakat wajib harus beralih ke digital gitu ya. Bersiap-siap kalau yang belum punya set top box bisa membelinya secara online juga ada. Tapi kalau yang kakak miskin itu akan diberikan secara gratis, mungkin harus menunggu dengan sabar dulu ya, karena ini ada kewajiban dari pemegang MUX yang akan memberikan. Nah mudah-mudahan ini digitalisasi penyiaran bisa berjalan dengan baik, karena ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi, kemudian hiburan dan lain sebagainya akan lebih baik lagi, karena gambar yang akan diterima pemirsa akan lebih jernih, jauh lebih jernih. Gambar lebih bersih dan nanti suara akan lebih, pasti konten kreator akan lebih banyak, karena siaran-siaran lokal, gitu ya, siaran-siaran lokal akan banyak di situ dan ini peluang bagi SDM kita untuk menampilkan kreativitasnya di sana. Baik. Terima kasih Pak Agus. Mungkin terima kasih, juga ada hal yang lain mungkin kita bisa obrolkan berkaitan dengan digitalisasi penyiaran. Demikian Bali Postock kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan pemerhati. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.